Kantor pengacara law firm Imaka Isra dan Partners menyorot hasil persidangan kasus nomor 01 Pi 2026 PB Sungguh Minasa, Advokat Muhammad Israk Mahmud, S. Hari, C. Lebar, A. C. Lebar, yang keluar dari persidangan sebelum selesai karena rasa kecewa dengan hasil keputusan yang dianggap sangat tidak adil. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Ya, hari ini kita sudah mendengarkan putusan dari Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Sebetulnya kami ini sudah sering ingin memberikan keterangan, hanya karena ini merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang bersifat tertutup. Makanya baru hari ini, sebab sudah ada putusan, dan putusan itu kan walaupun dibacakan dalam dalam sidang tertutup, tapi dia bersifat umum sebetulnya karena bisa di-upload diakses di CPP. Makanya kami hari ini baru berani untuk berbicara. Jadi begini, mengenai perkara yang sekarang yang diputuskan tadi, kami merasa bahwa hakim ini memutus perkara tidak sesuai dengan pertimbangan dalam persidangan, tidak sesuai dengan komit awal dari hakim mengatakan bahwa tidak boleh dalam persidangan ini ada ada trik-trik untuk mempengaruhi hakim dengan cara menemui dan sebagainya, ya kan? Tapi kita betul-betul harus mendasarkan putusan atau hasil persidangan ini berdasarkan fakta persidangan. Kalau dalam persidangan yang tadi yang kita dengarkan itu jelas sekali bahwa hakim hanya mendasarkan putusannya terhadap dua saja keterangan. Yang pertama, keterangan dari saksi Aidil selain korban. Yang kedua, itu saksi dari dokter psikiater yang memberi keterangan dalam persidangan. Nah, kedua saksi ini memang awalnya memberi keterangan sebagaimana apa yang dia putuskan itu. Tetapi hakim tidak memperhatikan bahwa kedua saksi ini di-challenge dalam persidangan, diuji dalam persidangan, termasuk waktu kami menguji saksi Aidil itu tidak dipertimbangkan. Misalnya begini, saksi Aidil mengatakan bahwa saya ini dilecehkan dengan cara kemaluan saya dipegang. Ya. Itu keterangan awal. Tapi begitu kami challenge, betul nggak keterangannya seperti itu? Dia malah mengatakan saya upah. Iya. Nah, kemudian dokter juga. Pada awalnya dokter mengatakan bahwa memang ada trauma. Tetapi waktu kami challenge dokternya, bisa enggak? Kenapa dokter hanya mempertimbangkan mengenai trauma yang ada, sementara WA dan sebagainya itu tidak dipertimbangkan? Itu dokter bilang begini, wah kami dalam hal ini bukan memberi keterangan ahli, tapi kami ini bukan saksi ahli, tapi ahli yang bersaksi. Bingung juga. Jadi dia hanya terfokus pada pemeriksaannya dia pada saat sebelum perkara ini dinaikkan tersangka oleh kepolisian. Tetapi hasil pemeriksaannya yang ada itu tidak bisa di-challenge dalam persidangan. Nah, itulah sebabnya kenapa saya sangat kecewa bahwa hakim ini sebetulnya tidak memberikan putusan yang seharusnya. Bukan berarti bahwa kami ini sebagai advokat atau penasihat hukum yang istilah lama dulu keberatan, ya pasti keberatan. Tetapi secara objektif dalam fakta-fakta persidangan itu tidak boleh melulu kita menggunakan berita cara pemeriksaan. Putusan ini dalam pertimbangan hukumnya yang tadi saya dengar, saya walaupun setengah saya tidak suka lagi, jadi saya keluar. Saya melihat bahwa putusan itu didasarkan pada fakta di dalam berita acara pemeriksaan. Itulah sebabnya kira-kira ya, ketika dalam persidangan itu saya selalu mengatakan kepada keterangan, ini fakta persidangan kamu cabut tidak? Karena tidak sesuai. Kenapa? Karena baik hakim maupun jaksa selalu mempertanyakan apa yang keterangan dalam berita acara pemeriksaan ini sudah benar. Otomatis dia mengatakan sudah benar. Tetapi secara detail, rinci, itu kan harusnya kita challenge toh dalam persidangan. Kita tidak bisa secara formal begitu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini, bahwa putusan persidangan pada hari ini walaupun memang belum ingkrah karena tadi terdakwa masih pikir-pikir dan tentu akan melakukan banding, tetapi ini pembelajaran sebetulnya kepada kita sebagai aparat penegak hukum. Kita memutuskan perkara ini harus profesional. Maksudnya profesional itu ya jangan kita ini seenaknya memutuskan, Pak. Mentang-mentang persidangan itu
saksi mengatakan A, B, C bahwa ada pelecehan, tetapi yang dikonstatir hanya itu di dalam fakta persidangan. Seharusnya dikonstatir juga hasilnya. Untuk apa kita disuruh bertanya dalam persidangan? Terus pertanyaan kita itu tidak dipertimbangkan. Misalnya Aidil mengatakan bahwa saya dilecehkan Pak, kakinya itu pada sesepit kakinya itu berusaha bergerak untuk menyentuh kemaluan saya. Tapi waktu saya tanya, itu kakimu itu waktu kamu pijat waktu sesuai dengan keterangan bahwa akan menyentuh kemaluan kaki, posisi kamu memijat di mana? Dia bilang saya di samping pinggang. Bagaimana? Apa memutar itu? Ya kata, makanya dalam persidangan ini menurut pandangan saya dan juga saya yakin secara objektif hakim tidak secara profesional membaca fakta persidangan ini. Kelihatannya hakim ini hanya melihat berita acara karena bahasa-bahasa yang dikeluarkan hakim itu sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Jadi begitu. Nah, kemudian yang kedua Pak, yang saya ingin persoalkan tentang fakta persidangan, kami ini menghadirkan 10 saksi ada charge, sekitar 10. Ada beberapa saksi, terutama kesaksian dari salah satu dosen yang kami hadir itu mengatakan bahwa saya ini pernah berbicara via telepon dengan Aidil. Dia bertanya, apa betul saudara kamu dilecehkan? Tidak pernah Pak, saya tidak pernah dilecehkan. Itu keterangannya. Bahkan dia mengaku bahwa saya sebetulnya kecewa kenapa nilai saya ini tidak lulus. Begitu. Kenapa saya tidak lulus? Padahal menurutnya dia rajin. Nah, dalam fakta persidangan anak ini kok malas. Ini anak jarang tidak pernah mengikuti kuliah, malas terus tidak mengumpul tugas dan sebagainya. Jadi itu Pak. Ini kalau menurut Bapak pengacara, apa adil ini melakukan keputusan berdasarkan berita acara? Jadi begini, bicara adil itu kan memang dari masing-masing pihak pasti mempertahankan. Misalnya dari jaksa, terus misalnya dalam putusan membebaskan, pasti dia mengatakan tidak adil. Kami juga sekarang begitu dihukum, kami juga mengatakan tidak adil. Sebetulnya saya bukan masalah adil, karena adil itu dirasakan. Adil itu ada sama hakim. Yang saya persoalkan, kenapa dalam fakta persidangan itu tidak dikonstatir pertimbangan secara utuh. Tidak ada masalah, itu kan pendapatnya hakim. Dia mau hukum dan tidak. Tapi hakim kan harusnya secara adil. Nah, ini keadilannya di sini. Dia meliput, mengkonstatir ya, mengutip seluruh putusan itu secara apa adanya. Gitu. Misalnya nih, Aidil memberikan keterangan. Nah, ini kan ada dua. Aidil memberi keterangan bahwa saya dilecehkan. Tapi waktu di-challenge oleh pihak pada saat hukum, kalau kamu yang dilecehkan, kamu trauma pada saat itu, kenapa WA-mu yang hanya berselang 3-4 jam, 5 jam, 6 jam sebagainya tidak menunjukkan kamu itu trauma? Bahkan dia minta maaf. Bahkan dia berkali-kali menunjukkan rasa penyesalan karena dia tidak mengikuti prosedur. Dia tidak ada, seandainya mungkin dia kan tidak mungkin ya. Kemudian ada juga satu fakta itu bahwa dia tidak pernah mau datang ke rumah itu kalau banyak orang. Nah sekarang kalau orang pernah dilecehkan Pak, mana mau dia datang sendiri, harus dia ngajak. Justru banyak orang, dia menghindar Pak, banyak orang dia mau datang sendiri. Itu fakta persidangan yang menurut saya hakim tidak lihat. Kalau bicara masalah bahwa tidak adil, dari cara mengkonstatir, dari cara dia hakim ini meliput atau menyalin fakta persidangan yang ada, itu tidak terjadi pengkajian yang mendalam. Padahal hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa ini adalah hukuman yang termasuk tinggi Pak. Ancaman aja 15 tahun. Iya kan? 15 tahun. Terus dia ini termasuk dosen yang berprestasi. Ya, jadi kalau misalnya hakim tidak memberikan panduan yang memberikan pertimbangan yang mendalam, hanya sekedar menyalin berita acara pemeriksaan terus dikutip, untuk apa kita sidang? Betul. Untuk apa ada pertanyaan dari pihak dari advokat? Kita bertanya. Bahkan dalam persidangan itu ya banyak Pak tanda-tanda bahwa anak ini sebetulnya minta maaf. Nah, ini bohong. Kami yakin dia bohong. Kami yakin. Dan tadi kami sudah konfirmasi, kelihatannya terdakwa ini akan melaporkan ke pihak kepolisian mengenai keterangan palsu dari anak ini. Ya, ini pasti ada keterangan palsu. Harapannya Pak? Ya, kalau mengenai bicara masalah harapan, ya tentunya kami akan secara prosedur, ya kita tidak akan memprotes hakim itu dengan cara-cara yang tidak konstitusional.
misalnya dengan demo dan sebagainya, enggak lah. Kami tetap pasti mengajukan banding. Siap. Kami akan mengajukan banding kalau kami menemukan bahwa hakim dalam memutuskan perkara ini ada interest eksternal, ya tentunya kami akan lapor Ya. ketiga hakim ini ke badan pengawas. Itu pasti kami lakukan. Kenapa? Mengingat mengingat putusannya ini menyangkut hal-hal yang bersifat apa ya? Bukan saya ingin membedakan tentang masalah ancaman pidana, Pak. Ya, ada ancaman pidana hanya 6 bulan. Ya mungkin kalau di situ ya agak cuek, nggak apa-apa lah. Tapi ini kan ancaman hukumannya menghancurkan masa depan Betul. orang, gitu kan. Sementara si Aidil ini nggak ada, Pak. Di dalam persidangan aja dia biasa. Dia memang menangis, Pak. Awalnya itu. Nah, saya ceritain ya. Waktu mau sidang pertama, dia bahkan tidak mau memberi keterangan kalau ada terdakwa. Seakan-akan dia tuh ketakutan, Pak. Dia kayak takut tuh lihat terdakwa, karena trauma itu. Saya tidak tahu apakah ini benar. Tapi waktu persidangan dia mau pukulin terdakwa, Pak. Coba itu kan satu sifat psikologis yang ambivalen, itu yang kontradiktif antara mulut dengan perilaku. Nah sekarang seorang hakim atau jaksa atau advokat menilai hukum itu bukan dari pembicaraan, Pak. Bukan dari pengakuan semata, tapi dari bukti. Gitu loh. Saya misalnya, Pak, bilang bahwa saya benci sama Bapak ini, saya benci sama Bapak. Tapi tiba-tiba saya kirim kepada Bapak itu, Pak, ini ada kiriman kue dan sebagainya. Terus yang mana? Apakah perkataan saya atau perbuatan saya yang dipercaya? Itu, Pak. Siap. Iya, Pak. Jadi mungkin itu, Pak, yang bisa saya harapkan ya, penegak hukum itu ya sekarang KUHP baru, KUHP baru, ya semangat baru, ya seharusnya teman-teman dari aparat penegak hukum juga secara fair, secara profesional dan proporsional, ya kan? Ya sekarang ya penghasilan aparat penegak hukum udah tinggi-tinggi, Pak. Ya, ya. Gaji tuh Siap. ya hakim mau gajinya tinggi-tinggi, Pak. Jadi harus disertai dengan Ya. kinerja yang juga harus seimbang. Siap. Ya. Jangan ini mau ditinggikan terus cara memutuskan perkaranya juga tidak Tidak. proporsional. Menurut kami ya. Ya, siap. Oke.